Kenalkan, inilah tampilan dari aplikasi asesmen diagnostik non-kognitif atau yang disingkat dengan Senostic 4-in-1. Pada aplikasi ini, Bapak Ibu bisa melihat tampilan. Di bagian depan terdapat menu utama, yang dimana pada menu utama ini ada dua bagian penting, yaitu bagian input dengan bagian output. Kemudian terdapat juga jalan pintas yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menggunakan fitur-fitur dari aplikasi Senostic ini pada bagian menu bar yang ada di bagian atas, mulai dari home, database, lembar asesmen, input laporan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain ada menu asesmen, terdapat juga menu analisis, format, layout, dan aktivasi. Kemudian, Bapak Ibu, di bagian sebelah kiri, di sini ada profil sekolah, kemudian terdapat juga profil untuk guru. Nah, Bapak Ibu, sebelum menggunakan aplikasi ini, silakan Bapak Ibu terlebih dahulu mengisi profil sekolah, mulai dari instansi induk, seperti Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kemudian lembaga naungan ini adalah MGBK yang berada di wilayah kerja Bapak Ibu. Nantinya data yang Bapak Ibu isikan secara otomatis akan muncul di bagian ini Bapak Ibu. Kemudian nama sekolah, alamat, Bapak Ibu yang menggunakan desa, ini silakan disetting desa atau kelurahan. Kemudian kecamatan, ya. Maka data yang Bapak Ibu telah isikan di profil sekolah, maka secara otomatis akan muncul di bagian COP atau header dari aplikasi ini. Kemudian profil guru silakan diisikan dengan nama, mulai dari nama kepala sekolah. Untuk menggunakan NIP silakan diberi kode dengan tanda peti atas. Kemudian kelas, Bapak Ibu bisa mengisikan dengan kelas yang Bapak Ibu akan lakukan asesmen. Misalnya kelas 7A. Kemudian tanggal asesmen dilakukan. Nah, sekarang kita sudah mengisi profil sekolah dengan profil guru. Selanjutnya, Bapak Ibu, maka aplikasi ini sudah siap untuk kita gunakan. Pertama-tama, kita akan membuka di bagian input database. Ya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol input database di bagian ini. Dapat juga menggunakan menu bar yang ada di bagian atas. Nah, di sini sudah ada database di bagian atas. Ini sudah ada database. Nah, di bagian database ini Bapak Ibu nantinya silakan mengisikan data siswa. Ini bisa diinput secara manual atau copy paste dari database yang Bapak Ibu telah miliki. Kemudian selain nama, Bapak Ibu nanti akan mengisikan jenis kelamin. Kemudian untuk kode kelas, maka kode kelas ini nanti akan terisi secara otomatis. Ya, misalnya ketika Bapak Ibu sudah mengetikkan nama, ya maka di kode siswa ini secara otomatis akan muncul Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mengisi nama siswa, Bapak Ibu bisa masuk di menu cetak asesmen. Di bagian cetak asesmen ini, di sini sudah disediakan 4 asesmen, mulai dari asesmen gaya belajar, kepribadian, bakat, dan minat. Bapak Ibu yang akan menggunakan asesmen ini kepada siswa berbasis paper test. Nah, ini silakan dicetak Bapak Ibu. Di sini ada tombol cetak dengan PDF. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di bagian kedua, nah di sini ada fitur gaya belajar, kepribadian, bakat, dengan minat. Nantinya Bapak Ibu hasil asesmen yang telah kita lakukan, Bapak Ibu akan masukkan di bagian ini. Misal hasil asesmen gaya belajar yang Bapak Ibu telah dapatkan dari siswa, nah ini dapat dimasukkan, dapat di copy paste dari database yang Bapak Ibu miliki, dan atau diinput secara manual. Kemudian cara yang sama berlaku juga untuk kepribadian, Bapak Ibu silakan masukkan di bagian ini. Kemudian juga bakat, kemudian terakhir adalah minat. Nah, setelah Bapak Ibu menginput data baik gaya belajar, kepribadian, bakat, dan minat, nah langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa menyiapkan cover. Ya, di sini sudah ada. Bapak Ibu telah mengisikan, ketika telah mengisikan data di bagian depan ini, maka cover ini akan juga terisi secara otomatis. Ya, ini data-datanya sudah lengkap. Di sini ada tombol cetak dan tombol simpan dalam bentuk PDF. Silakan Bapak Ibu nanti menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Lalu sekarang kita sama-sama masuk di profil murid. Nah, di profil murid ini menyajikan data secara keseluruhan dari 4 asesmen yang Bapak Ibu gunakan, mulai dari gaya belajar, kecerdasan, dalam hal ini adalah bakat, kemudian ada kepribadian dan minat. Satu lembar ini Bapak Ibu itu mencakup 4 asesmen, sehingga Bapak Ibu dapat memberikan hasil pemetaan potensi kepada siswa di sekolah itu lebih lengkap. Kemudian di sebelah kanan ini ada hasil analisis gaya belajar, kepribadian, bakat, dan minat. Nah, untuk analisis individu, Bapak Ibu juga bisa akses melalui link ini. Analisis individu ini menyajikan hasil asesmen berbasis individu. Misal kita ambil contoh gaya belajar, maka satu lembar ini menyajikan hasil asesmen berkaitan dengan gaya belajar, mulai dari gaya belajar yang dominan, bagaimana karakteristik dan cara belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar yang dominan tadi. Kemudian ada kepribadian. Nah, ini Bapak Ibu sama, di sini juga menjelaskan lebih detail tentang apa sih tipe kepribadian yang dimiliki oleh siswa kita. Kemudian ada bakat, di sini nanti akan menyajikan grafik, kemudian bakat menonjol yang dimiliki oleh siswa kita. Dan terakhir adalah minat, di sini juga akan menyajikan skor dan grafik, dan termasuk deskripsi, profesi, dan bimbingan karir yang cocok yang sesuai dengan minat yang dimiliki oleh siswa kita. Ya. Kemudian kelebihan yang lain Bapak Ibu, di sini ada saran untuk guru. Ya, misal yang pertama adalah gaya belajar, menyajikan hasil pemetaan satu kelas yang Bapak Ibu telah lakukan asesmen. Kemudian ada rekomendasi bakat minat. Ya, di sini Bapak Ibu sudah ada rekomendasi untuk bakat minat. Misalnya di kelas 7A ini, bakat apa sih yang paling menonjol, kemudian minat apa sih yang paling unggul. Nah, nanti di sini akan dijelaskan Bapak Ibu. Kemudian ada juga laporan gaya belajar. Ya, laporan gaya belajar ini hasil pemetaan klasikal atau kelompok. Satu ini berkaitan dengan gaya belajar, kemudian ada juga kepribadian. Nah, ini hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang berkaitan dengan kepribadian. Ya, terdapat 16 tipe kepribadian, kemudian bakat. Di bagian bakat ini juga menyajikan data secara kelompok atau secara klasikal berkaitan dengan bakat menonjol yang ada di kelas 7A. Kemudian ada minat, ya ini ada minat. Di sini juga menjelaskan minat yang paling menonjol di kelas yang Bapak Ibu lakukan asesmen. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, di sini terdapat serial number. Serial number ini berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu yang membutuhkan serial number, silakan Bapak Ibu akses di link di bagian bawah ini. Nanti Bapak Ibu dapat mengajukan permohonan serial number melalui link yang telah disiapkan di sana. Nah, saya kira itu Bapak Ibu tampilan secara umum daripada aplikasi Zenostic ini. Lebih detail bagaimana pemanfaatan daripada aplikasi ini, Bapak Ibu silakan simak di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.